Halo semuanya, pertama-tama aku mau tanya nih, kalian pernah gak sih ngalamin konflik mental yang sampai kalian sendiri tuh gak bisa nyembuhin? Kalau pernah, berarti sesuai banget sama materi sekarang, yaitu psikoanalisis. Psikoanalisis itu apa sih? Psikoanalisis itu cabang ilmu psikologi yang mempelajari studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Nah, cabang ilmu ini tuh percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah dorongan dari alam bawah sadar. Biasanya, cabang psikologi ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit mental dan gangguan mental. Tujuannya itu untuk membuat kesadaran hal-hal yang tidak disadari konseling. Dan ada juga tujuan khususnya untuk membentuk kembali struktur kepribadian individu melalui pengungkapan hal-hal yang tidak disadari. Menurut penemu psikoanalisis ini, kepribadian seseorang itu dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama ada id, yang artinya dorongan dari dalam diri, yang biasa kita sebut dengan nafsu. Kedua, ada superego, yaitu pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah, biasa kita sebut dengan nilai dan norma. Yang ketiga ada ego, yaitu penghubung id dengan superego di dunia nyata, yang biasa kita sebut dengan diri kita sendiri. Menurut penemunya ini, id itu ada sejak bawaan lahir kita. Sedangkan superego itu muncul pada masa balita. Mengapa pada masa balita? Karena pada masa itu kita menerima nasihat dari lingkungan sekitar, dan juga kita bisa melihat mana lingkungan yang benar dan mana lingkungan yang salah. Oh iya, aku lupa kasih tahu nih. Aku kasih tahu ya. Cabang ilmu ini dikembangkan oleh Sigmund Freud, yaitu ahli psikologi asal Austria. Aliran ini dilahirkan berdasarkan pengalaman Freud sendiri, yaitu dia pernah menangani pasien yang mengalami histeria gejala parah, mulai dari kaki yang lumpuh, kebutaan, sulit tidur, hingga melakukan bunuh diri. Nama samaran dari pasien ini tuh Anao. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cari di Google dengan keyword Anao psikoanalisis. Karena Anao ini sudah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh, akhirnya gurunya Freud, yaitu Breuer dan Freud, melakukan percobaan untuk menangani Anao dengan penanganan yang disebut talking cure, atau yang biasa kita sebut dengan bercerita. Nah, karena zaman dulu nih belum ada yang namanya psikiater, psikologi, semua orang tuh gak percaya sama metode ini. Mereka mengejek bahwa mana bisa sembuh dengan metode bercerita. Tapi akhirnya Sigmund Freud dan gurunya si Breuer itu membuktikan bahwa mereka bisa menangani Anao. Perlahan-perlahan penyakit Anao itu sembuh karena dengan hanya bercerita. Nah, langkah-langkah yang ditempuh tuh sebagai berikut nih. Pertama, kita harus menciptakan hubungan kerja dengan klien. Kemudian, tahap krisis bagi klien yaitu kesulitan dalam mengemukakan masalahnya dan melakukan transparansi. Ketiga, terjadinya pilihan terhadap masa lalu klien terutama pada masa kanak-kanaknya. Keempat, pengembangan resistensi untuk pemahaman diri. Kelima, pengembangan hubungan transparansi klien dengan konselor. Keenam, melanjutkan lagi hal-hal yang resistensi. Ketujuh, menutup wawancara konseling. Dalam segala hal pastinya tuh ada kelebihan dan kekurangannya kan ya. Terutama dalam cabang ilmu ini yang juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Di antara kekurangannya itu adalah waktu yang dibutuhkan dalam terapi terlalu panjang. Karena waktunya terlalu lama bisa membuat klien menjadi jenuh dan memakan banyak biaya bagi klien. Serta diperlukannya terapis yang benar-benar terlatih untuk melakukan terapi. Dan kelebihannya itu adalah terapi ini memiliki dasar teori yang kuat. Dengan terapi ini, terapis bisa lebih mengetahui masalah pada diri klien karena prosesnya dimulai dari mencari tahu pengalaman-pengalaman masa lalu pada diri klien. Terapi ini juga bisa membuat klien mengetahui masalah apa yang selama ini tidak disadarinya. Dan yang paling terpenting ini adalah bahwa kalian harus tahu bahwa teori psikoanalisis ini masih dipercaya sampai sekarang dan dianggap sebagai teori revolusioner. Oke, selesai sudah video ini. Terima kasih yang sudah menonton.